Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu wasallam alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang maknanya sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah artinya politik Islam. Judul bukunya Fi Islahir Ra'i war Ra'iyah mengambil dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, penggembala, dan setiap kalian akan dimintakan tanggung jawab akan pengembalaannya. Sedangkan judul buku ini As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah artinya politik Islam demi kebaikan pemimpin dan rakyatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, surat An-Nisa ayat 58 ini ditujukan kepada para pemimpin, ditujukan kepada para umara wal hukama, kepada para pemegang kekuasaan, kepada para kepala pemerintahan,
dan para penerima penentu kebijakan-kebijakan. Perintah Allah an tu'addul amanati ila ahliya. Yang pertama, agar kamu menunaikan amanah-amanah kepada rakyat yang dipimpin dengan menjalankan tugas-tugas kenegaraan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara merata. Dan tugas yang kedua dalam ayat ini dinyatakan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kamu memutuskan suatu perkara di antara manusia, hendaklah memutuskannya dengan seadil-adilnya. Ayat berikutnya, ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Menurut Ibnu Taimiyah, ayat ini ditujukan kepada rakyat yang dipimpin, rakyat yang dibawa kepemimpinnya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amr. Perintah taat kepada Allah artinya kita harus menjalankan seluruh syariatnya, aturan-aturannya dalam kehidupan kita. Perintah taat kepada Rasulullah artinya kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Dan perintah taat kepada ulil amri tidak disebutkan kata-kata ati'u. Kata-kata ati'u hanya ditujukan kepada Allah, ati'ullah. Kata-kata ati'u hanya ditujukan kepada Rasulullah, ati'ur rasul, yang menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak. Sedangkan ulil amri tidak disebutkan ati'u ulil amri, menunjukkan bahwa ketaatan pada ulil amri adalah ketaatan bersyarat apabila dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia berlaku adil dan seterusnya sesuai dengan perintah agama, perintah Allah, baik dalam surat An-Nisa ayat 58 maupun juga dalam surat An-Nahl ayat 60 dan juga surat Al-Maidah ayat 8 yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat adil, khususnya kepada pemimpin. Kan pemimpin yang adil menjadi manusia pertama dari 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan di hari kiamat. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang luar biasa. Dia mendapatkan tempat yang pertama. Pada hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing orang menunggu giliran untuk dimintakan pertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Hari di mana matahari begitu dekat jaraknya di atas kepala manusia, sehingga banyak orang-orang berdosa yang berenang dalam lautan peluh dan keringatnya karena dosanya yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang mendapat lindungan dari Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah. Al-imamul adil, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang cinta masjid. Yang ketiga adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda remaja yang tumbuh dibesarkan dalam suasana ibadah kepada Allah, dan seterusnya hadis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adil ada sifat yang terpuji, sifat yang sangat mulia, yang seharusnya melekat pada setiap orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena dengan berbuat adil itu kalian akan lebih dekat menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan
yang tidak dipandang dari segi jabatan, harta, tahta dan sebagainya, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Adil menurut para ulama artinya memberikan hak kepada yang berhak tanpa membeda-bedakan antara orang-orang yang berhak. Adil juga berarti berani bertindak tegas terhadap yang salah sesuai dengan kesalahannya tanpa tebang pilih. Sifat adil ini menurut Ibnu Maskawai dalam kitab Al-Akhlaqun Nabi, sifat adil ini tumbuh dari 3 sifat utama lainnya. Yang pertama adalah al-hikmah, yang kedua adalah as-syaja'ah, dan yang ketiga adalah al-iffah. Yang pertama al-hikmah artinya bijak, bestari, cerdas dan pandai. Dia memiliki wawasan yang luas sehingga dia dapat mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat, antara manfaat dan mudarat. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah ini bagi kehilangan dalam diri seorang mukmin. Fa aina ma wajada fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja dia dapatkan, maka dia paling berhak untuk mendapatkannya, untuk melaksanakan, memiliki ini. Hikmah adalah wawasan keilmuan. Sifat yang kedua adalah as-syaja'ah. Berani bertindak tegas. Yang salah harus disalahkan. Walaupun terhadap kerabat, karib, dan yang benar harus dibenarkan, ditegakkan, walaupun terhadap orang yang dibenci atau lawannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 8 dengan seruan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak-penegak keadilan karena Allah ketika kalian menjadi saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Tidak boleh karena kebencian kamu kepada satu kaum kemudian mendorong kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itulah perintah Allah kepada kita, kepada orang-orang yang bersikap adil, yang kemudian menjadi manusia pertama dalam lindungan Allah di hari kiamat nanti. Sifat utama yang ketiga yaitu al-iffah. Jadi selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka laki-laki dan perempuan yang punya iffah disebut dan afif. Laki-laki dan afifah adalah wanita yang punya iffah, yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Dosa tangan dari menandatangani sebuah proyek yang syarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sogok dan menyogok. Padahal Rasulullah SAW menyatakan ar-rashi wal murtasi finnar. Yang menyuap, yang menyogok dan yang menerima sogokan, dua-duanya di neraka. Dosa besar. Dosa mulut dari berkata bohong, dusta dan janji-janji palsu. Dosa telinga dari mendengar, melihat yang tidak pantas untuk dilihat dan didengar. Oleh karena itu para ulama muhaddisin dalam istilah mustalah hadis, para ulama mencontohkan seorang yang adil itu, yang sanadnya diterima dan periwayatnya itu diterima sebagai sanad yang hasan, yang baik. Dia selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat sekecil apapun, sampai kepada diberikan contoh kalau dia sambil berjalan, sambil makan-makan, itu dianggap cacat moral. Kalau dia kencing sambil berdiri, itu juga dianggap cacat moral, sehingga periwayatannya itu tidak terima oleh para ahli hadis. Begitulah sifat iffah yang bila ini ada di dalam diri seorang,
maka akan menunjang dia menjadi orang yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin seorang sebagai pemimpin yang diharapkan bersikap adil kalau bergelimang dalam dosa dan maksiat, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil? Karena itu kita sangat mendambakan pemimpin yang adil, yang punya sifat-sifat al-hikmah, punya wawasan yang luas, as-syaja'ah, berani bertindak tegas, dan al-iffah, yang punya muru'ah, harga diri dan menjaga kehormatan, sehingga katakanlah dia tidak termasuk orang yang cacat moralnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita agar lahir pemimpin yang adil yang dapat memimpin negeri kita ini dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita, kita tundukkan kepala kita untuk berdoa memohon pada Allah agar supaya senantiasa diberikan kita hidup istiqamah dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, sebagaimana doa kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kaum muslim dan muslimat, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tertindas di mana saja mereka berada. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena itulah yang akan menjaga kami dari sikap-sikap curang, sikap-sikap melanggar syariat-Mu. Allahumma asli lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena itulah sebagai jembatan untuk kami berbakti mengabdi kepadamu. Allahumma asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.